Selamat malam. Kita berjumpa lagi di video kabar baik yang ketiga, slide 5. Saya mau review lagi ke belakang. Video kabar baik yang ketiga, slide 1 itu tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan Yesus melahirkan kita, melahirkan Adam yang untuk pertama sekali. Di situ mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka hidup kudus. Kenapa? Karena roh mereka itu kudus dan tubuh mereka itu kudus. Oke. Yang slide 2 itu tentang kejatuhan. Video kabar baik yang ketiga, slide 2 itu tentang video kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana rohnya menjadi hitam dan tubuhnya juga otomatis menjadi hitam. Artinya berdosa, jatuh ke dalam dosa. Jadi elemen dari manusia itu semuanya jatuh dalam dosa. Makanya disebut tidak ada satupun manusia yang benar. Semuanya tidak ada yang benar. Oke, yang slide 3. Penyelamatan spektakuler dari Tuhan Yesus buat semua manusia. Ingat ya, saya katakan ini, kabar baik ini untuk semua manusia. Mau agamamu Kristen, mau agamamu Islam, mau agamamu apapun juga. Karena ingat, saya katakan kepada Anda berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi ini, belum ada kepercayaan apapun, belum ada agama apapun. Tuhan datang buat untuk semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah penyelamatan yang spektakuler. Itu dikerjakannya di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, di mana engkau rohmu yang kotor tadi mati di dalam kematian Kristus dan bukan bangkit ya, diciptakan kembali dalam kebangkitan Yesus sendiri. Baru yang ke slide 4, video kabar baik yang ketiga, slide 4 itu tentang bagaimana usaha manusia. Saya mau jelaskan. Tadi yang slide 3 bagaimana penyelamatan, yaitu iman kepada Yesus. Proskuneo Yesus, sikap menyembah Yesus, sikap memerlukan Yesus. Itulah yang membuat manusia lahir baru. Pendengaran akan firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Kasih Bapa, karena Yesus menceritakan kasih Bapa. Dan itulah yang membuat monster tadi tunduk. Ya, dengan kuasa Roh Kudus dia tunduk. Dia sadar bahwa dia memerlukan juru selamat. Itu yang di slide 3 tadi. Dan slide 4 saya jelaskan perbandingannya bagaimana perbuatan baik, norma, dan ritual. Macam-macam ritual ya. Puasa, kamu harus begini, dengan tujuan kamu mengumpulkan perbuatan baikmu, mengumpulkan pahalamu. Nanti kamu akan pahalamu dilihat apakah lebih tinggi daripada dosamu. Itu yang akan menentukan kau akan selamat. Ya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, macam cabai aja bisa ditimbang. Itu tidak berlaku. Sama Tuhan itu tidak berlaku. Kenapa? Tuhan itu kudus. Dia tidak akan mau campur dengan sesuatu yang kotor. Ya, dia hanya betul-betul mau berkumpul dengan manusia yang betul-betul suci, tanpa kotor satupun, sedikit pun. Jadi itulah yang di slide 3 tadi. Dosa itu tadi dihukum untuk satu kali sampai selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan dibangkitkan, diciptakan kembali menjadi sesuatu yang baru. Makanya disebut dengan lahir baru, ciptaan baru. Nah, slide 4.
di situ dikatakan bahwa perbuatan baik dengan tujuan untuk keselamatan itu adalah perbuatan sia-sia. Kenapa? Karena roh, ya, roh kita adalah roh yang tadi, monster tadi yang belum lahir baru tadi. Kamu tidak bisa nasihati itu dengan pendidikan baikmu, pendidikan normamu. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui itu semua. Dia tidak bisa tersentuh oleh itu. Dia hanya bisa tersentuh oleh firman Kristus, itu yang di slide 3 tadi. Makanya saya katakan, perbuatan baik tujuan untuk keselamatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Oke, selanjutnya yang slide 5. Ini yang terakhir, saya mau jelaskan perbuatan baik yang selalu diajarkan oleh agama dan yang diajarkan oleh agama, ya, pokoknya diajarkan, nggak beragama pun dia selalu mengajarkan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di dalam kekristenan itu kan, perbuatan baik itu kan mau mengubahkan sesuatu yang jahat di dalam diri kita, benar? Pokoknya contohnya gini, kita suka marah, ya, lalu dibilang agama kepada kita, jangan marah. Kamu harus berusaha untuk memadamkan amarahmu, benar? Nah, agar kamu bisa nanti masuk surga, benar kan seperti itu? Itu tidak akan bisa menyelamatkan. Itulah salah satu contoh dari iman kepada diri sendiri. Kamu harus berhenti marah agar kamu bisa nanti dapat pahala, agar kamu nanti bisa dapat masuk surga. Benar? Itulah perbuatan sia-sia. Tapi dalam kekristenan, ya, di dalam kekristenan, saya bilang kekristenan, ya, tapi saya bilang di dalam ajaran Kristus Yesus, kamu jangan marah. Kamu tidak boleh lagi marah. Kenapa? Karena kamu adalah ciptaan baru. Kamu adalah sesuatu yang baru. Di dalam dirimu hanya adalah kasih, kekuatan, ya, kekuatan dan pikiran yang baik. Jadi kamu tidak boleh marah lagi. Ingatlah bahwa Yesus telah mematikan kemarahanmu di atas kayu salib. Apa itu mematikan kemarahanmu di atas kayu salib? Mematikan keinginan dagingmu di atas kayu salib. Apa itu? Yaitu tadi, bahwa rohmu yang mengandung, yang sumber dari kemarahan itu tadi, telah dimatikan Tuhan di atas kayu salib. Jadi atas dasar itu, kamu tidak boleh marah lagi. Ada perbedaan kan? Ada perbedaan di situ. Sama-sama ingin mematikan sifat marah dalam tubuh ini tadi. Saya katakan, ya, sifat marah itu bukan ada lagi di dalam roh yang sudah dilahirkan baru. Karena sifat marah itu hanya ada di dalam roh yang belum dilahirkan baru tadi. Nah, kenapa sifat marah itu ketika kita sudah dilahirkan baru, kenapa sifat marah itu masih ada? Kenapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, roh yang dulu memiliki sumber dari sifat marah itu pernah tinggal di tubuh ini. Dan tubuh ini memiliki memori. Otak, tubuh semua memiliki memori. Jadi apapun yang ditransferkan dari monster itu tadi terekam di sini. Nah, di dalam ajaran Yesus itu adalah yang disebut dengan manusia lama. Tubuh beserta dengan jiwa yang jahat tadi masih ada di sini. Oke? Ada perbedaannya, ya? Bisa dilihat nggak perbedaannya? Oke, sekarang kita mulai. Kita ambil yang slide 5. Video kabar baik ketiga slide 5. Ini tentang hidup oleh roh. Bagaimana manusia itu berubah karena kuasa dari Roh Kudus. Oke, yuk kita mulai, ya. Kita putar videonya, ya.
Oke, di sini ada orang yang sudah lahir baru. Ya, jadi di sini ada Roh Kudus. Ya, saya lihat di sini. Ya, ini Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Tuhan memberikan dunamis. Dunamis itu yang punya Roh Kudus, bukan kita yang punya, tapi Dia wariskan itu kepada kita. Oke. Nah, di sini adalah roh beserta jiwanya yang sudah lahir baru. Nah, di sini adalah tubuh dengan jiwa, ya, dengan jiwa. Nah, saya katakan kepada Anda, ketika manusia sudah lahir baru, itu memiliki sifat baru, ya. Sifat baru. Oke, di mana itu Om? Di 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Nanti lihat di sendiri, ini udah berulang kali. 2 Timotius 1 ayat 7. Nanti lihat di situ apa? Itulah yang menjadi sifat dari kita yang baru. Kasih, dunamis, memiliki kekuatan Roh Kudus. 3. Pikiran yang baik. Apa itu Bom pikiran yang baik? Saya yang sudah lahir baru hanya memiliki pikiran yang baik saja. Kamu tidak punya pertimbangan yang jahat lagi di sini. Karena pikiran kita hanya selalu yang baik, yang baik, yang baik, yang baik saja. Oke, nah pada saat ini sudah lahir baru, ini transfer gitu loh. Pikiran yang baik itu transfer di sini ke tubuh dengan jiwa yang masih dinaungi oleh, yang dulu pernah dinaungi oleh monster yang jahat. Nah, transfer yang di sini. Nah, walaupun seperti itu, masih ada tersisa pikiran-pikiran lama. Kenapa Om saya masih berpikiran sesuatu yang jelek? Apa itu pikiran yang jelek? Curiga apa? Itu kan semua pikiran yang jelek. Pikiran yang buruk, pertimbangan yang buruk, itu semuanya itu bukan lagi berasal dari sini, tapi adalah rekaman dulu yang rekaman tubuh ini, rekaman tubuh ini yang dulu pernah ditinggali oleh monster tadi ya. Oke. Makanya saya gambarkan di sini sedikit aja. Contohnya, suka berbohong. Mungkin dulu orang itu sebelum lahir baru ada sifat yang suka berbohong. Nah, di dalam firman, ya, di dalam ajaran itu sesuatu yang baik, jangan berbohong. Itu kan dilarang ya, jangan berbohong. Nah, jadi saudara-saudara, itu masih ada dulu loh. Rekaman dari monster itu masih ada di sini. Nah, bagaimana itu bisa berubah? Itu bukan dengan kekuatan kita. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan dari dalam ini tadi. Karena dari dalam ini sudah tidak suka berbohong lagi. Maka saya katakan kepada Anda, orang yang sudah lahir baru itu tidak suka lagi berbuat dosa. Dan gimana ya saya bilangnya? Tidak suka lagi gitu loh berbuat dosa. Dia hatinya hanya kepada penciptanya saja gitu loh. Nah, contohnya saya ambil gini seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini perokok. Ya. Ini perokok. Tapi saya lihat dulu ya berapa menit ya. Biar jangan terlalu lama. Oh, udah 15 menit. Nah, contohnya ini perokok ya, dulu. Nah, ketika dia lahir baru, ini sudah bertolak belakang dengan ini. Karena roh ini pasti dia tidak suka dengan rokok.
Ini sudah bertolak belakang, tubuh ini dengan roh ini tadi. Nah, bagaimana itu bisa berubah? Bagaimana itu bisa berubah? Ya, bagaimana itu bisa berubah? Dia tidak merokok ini tadi. Nah, dia mendengarkan firman Kristus. Ya, firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ayo kita baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Apa itu pendengaran firman Kristus? Itu adalah kasih. Ya, tentang kasih. Nah, karena dia tersentuh gitu loh, bahwa aku ini sudah kudus. Aku ini udah diciptakan kudus oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan aku diciptakan kudus. Nah, dia pada saat itu, dia melakukan sesuatu yang buruk itu, dia sudah gak enak lagi gitu loh. Nah, lalu dia berpikir, kenapa aku harus merokok? Ya, kenapa aku harus merokok? Ini kan merusak tubuhku gitu loh. Kenapa aku merusak tubuhku yang diciptakan oleh Yesus? Kenapa aku sudah dilahirkan baru, aku melakukan ini lagi? Nah, pada saat dia mendengarkan tentang kasih itu tadi, ya, pada saat dia mendengarkan dari telinga ya, tapi telinga ini akan nyambung kepada roh itu bahwa dia mendengarkan firman Kristus. Nah, pada saat firman Kristus yang dengarnya, ya, pada saat firman Kristus yang didengarnya, oke, sebentar. Pada saat firman Kristus yang didengarnya, maka saya katakan Roh Kudus ini tadi mengukuhkan gitu apa yang ada di dalam rohnya itu tadi. Maksudnya mengukuhkan, meneguhkan, memberi kekuatan gitu loh, memberi kekuatan gitu. Jadi firman Kristus yang diteguhkan oleh Roh Kudus ini tadi, itulah yang mendorong, yang membuat keinginan merokok dari orang ini tadi, ya, merokok seorang ini tadi menjadi mati. Jadi seperti itu siklusnya orang di dalam ajaran Tuhan Yesus, bagaimana orang berubah. Pendengaran akan kasih Tuhan akan menyadarkan ini menjadi tidak lagi merokok, tidak lagi berbohong. Jadi dari dalam gitu loh, dari sini ke sini gitu loh. Ya, dari sini ke sini ya. Itu yang membuat perubahan gitu loh. Paham ya? Dari sini ke sini akan apa? Perdengaran firman Kristus. Dengan kuasa apa ya? Dengan kuasa ini tadi, Roh Kudus tadi. Oke, kita baca ayatnya. Di Roma berapa ya? Di Roma 10 ya. Ya, di Roma 10. Di Roma 8 ya. Di Roma 8, kita lihat dulu di Roma 8 ayat 13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh huruf besar ya, Roh Kudus maksudnya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, jika kau hidup oleh roh, itulah yang disebut dengan pendengaran firman Kristus itu, itulah yang disebut dengan hidup oleh roh. Nah, maksudnya hidup oleh roh adalah Roh Kudus ini tadi
hidup oleh Roh Kudus itu tadi, dan Roh Kudus itu tadi yang memampukan kita untuk mematikan keinginan daging tadi. Contohnya ini ya, umpamanya dia itu suka berbohong ya, contohnya kakinya yang hitam ini ya. Nah, jadi seperti itu cara orang Kristen tentang ajaran Tuhan Yesus kalau kita berubah. Makanya itu adalah disebut juga dengan buah roh, bukan buah kita gitu loh. Jadi kita berubah bukan karena buah kita gitu loh, bukan atas dasar buah, tapi atas dasar buah roh. Jadi seperti itu saudara-saudara. Sama juga pada slide berapa ya? Penyelamatan itu tadi, slide 3. Ya. Manusia bisa lahir baru dan mengambil sikap proskuneo Yesus. Ya, mengambil sikap proskuneo Yesus. Kita balik dulu ya ke ini tadi. Ini tadi ya, saya putar. Nah, proskuneo mengambil sikap proskuneo Yesus. Ya, proskuneo itu gara-gara apa? Karena pendengaran akan firman Kristus. Apa itu firman Kristus, Om? Itu adalah kasih Bapa. Amin. Nah, begitu juga dengan perubahan ini tadi, juga akan terjadi perubahan kalau ada pendengaran firman Kristus, kasih Bapa. Ayatnya udah di situ tadi ya. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi 0 buat diri kita, tapi 10 buat Yesus. 0 buat diri kita, 10 buat Yesus. Begitu juga dengan kelahiran baru tadi. 0, kita harus 0. Dan Yesus harus 10. Kita tidak bisa 0,000,0,1, bukan. Kita harus 0. Ya. Dan Yesus 10. Begitu juga dengan ini. Terjadi perubahan. Kita harus 0. Tapi Yesus 10. Amin. Jadi ayatnya tadi Roma 10 ayat 17 firman Kristus, dan Roma 8 ayat 13 itu mematikan keinginan perbuatan daging dan perbaruan akal budi. Itulah yang disebut dengan pembaruan akal budi. 12 ayat berapa ya? Ayat 2 ya. Dengan apa? Dengan pendengaran firman Kristus. Amin saudara-saudara. Inilah yang disebut dengan perubahan, hidup berubah di dalam kasih Yesus. Amin. Jadi sama gitu. Pada saat ingin lahir baru harus juga proskuneo Yesus, menyembah Yesus. Harus berserah pada Yesus. Kita mau berubah juga dalam hidup kita, kita harus proskuneo Yesus. Harus betul-betul menyembah Yesus. Maksudnya berserah pada Yesus. Itulah kehidupan orang Kristen. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman gitu loh. Jadi ketika saya katakan di sini ya, saudara ya. Jadi ketika firman Kristus yang didengarkan dari sini ya, yang diberi kekuatan dengan kuasa Roh Kudus ini tadi, kuasa Roh Kudus ini tadi, maka iman itu timbul.
Untuk apa iman itu kuat? Aku pasti tidak akan merokok lagi. Itu bukan iman dari diri kita, bukan kita tekad kita gitu loh. Biasanya kalau yang seperti itu kumat-kumatan gitu loh. Aku pasti bisa nggak merokok. Ada memang yang bisa, tapi kan jarang itu. Tapi iman perlu ekstra kekuatan yang luar biasa untuk melakukan itu, benar. Jangan merokok, aku harus merokok, tidak boleh merokok, kan gitu kan. Tapi dengan hidup oleh firman Kristus itu sederhana. Orang tidak merokok lagi itu sederhana. Anda 0, saya 0, dan Yesus 10. Itu kuncinya. Jadi ketika iman ini telah timbul, maka ini pun berubah. Yang tadi tidak suka merokok, yang suka merokok jadi tidak merokok, yang suka berbohong tidak lagi berbohong. Ya beda-beda lah ya. Makanya saya katakan itu tadi, bagaimana buruknya ini ya tergantung dulu lah, ya kan. Ada faktor genetiknya, ada lingkungan dulu bagaimana, ya. Itu kan semua dari pengaruh kehidupan kita. Roh itu dulu yang monster itu bagaimana dulu bagaimana dulu hidupnya gitu loh. Ya tergantung, ada yang lebih buruknya sedikit, ada yang buruknya setengah, ada ya sangat buruk. Itu tidak masalah, karena Tuhan punya kuasa atas itu. Tuhan, kebenaran Yesus ada di atas semua itu. Amin. Ya, itulah yang di slide 5. Jadi saudara-saudara seperti ini, saya ambil satu contoh lagi ya, biar kita lebih enak. Jadi, di dalam roh kita, Tuhan katakan seperti ini. Oleh bilur-bilurku, engkau telah sembuh. Jadi, Jadi dulu waktu kita belum lahir baru, contohnya yang seperti inilah ya, yang ini tadi, nih ya, oke, yang ini tadi, kan sudah saya katakan kepada Anda, kemiskinan, sakit penyakit, kesedihan, dosa itu dimiliki ini semua, dimiliki oleh monster itu semua. Itulah yang menjadi bagian kita sebenarnya. Kalau Yesus tidak tebus kita, kalau Yesus tidak matikan kita, itu bagian kita loh. Kemiskinan, sakit penyakit, ya, kesedihan, dosa, kutuk, itu bagian kita loh. Itu semua berada di dalam roh monster ini tadi. Tapi setelah itu lahir baru, yang ini tadi dia hanya setelah lahir baru. Ingat, kematian, dosa, kutuk, kemiskinan, sakit penyakit itu sudah hilang itu. Itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Makanya ada yang dikatakan dia menjadi kutuk karena pelanggaran kita, dan dia memberikan berkatnya buat kita. Oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Dia terima, bilur-bilur itu kan sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu setelah sembuh. Maksudnya apa? Bilur-bilur itu adalah sakit penyakit. Dia yang tanggung sakit penyakit itu, dan dia berikan itu kepada kita kesembuhan. Kemiskinan kita dia telah tanggung, dan dia berikan kekayaannya. Itu semua berada di sini, saudara-saudara. Saya pindah ke slide itu ya. Saya mau memperjelas saja. Nih. Jadi di dalam roh ini ada kesembuhan, ada kekayaan, ada berkat, ada jadi anak, ada kudus. Ya, nanti kita bicara tentang itu. Sojo, jadi disebut dengan sojo. Nah, saya ambil satu contoh dari sojo ini. Sakit penyakit. Ya, sakit. Oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Ingat, ketika kita sakit ya, ketika sakit,
Ini tubuh ini, roh dan jiwa yang dilahirkan baru itu tidak sakit ya. Itu tubuh yang memiliki jiwa ini, ya rekaman jiwa itu tadi sakit gitu loh. Tapi Tuhan bilang kepada ini, di atas kayu salib sakit penyakitmu telah aku tunggu gitu loh, telah aku tanggung. Nah, ketika kita mendengarkan firman itu firman Kristus loh. Firman Kristus yang mengatakan itu. Di ayat berapa ya? Oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Tuhan katakan di atas kayu salib, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Jadi Tuhan sudah anugerahkan itu di dalam ciptaan baru tadi, roh kita yang telah lahir baru tadi. Jadi itulah yang disebut dengan firman Kristus, pendengaran akan firman Kristus. Nah, ketika itu kita dengar atas dasar kasih Yesus ya, atas dasar kasih Yesus ya saya bilang ya, karena itu kan kasih, salib itu kasih. Nah, Roh Kudus ini tadi akan meneguhkan itu. Nah, ketika itu sudah diteguhkan, maka berubahlah jadi iman. Aku telah sembuh Tuhan. Aku telah sembuh. Nah, ketika itu sudah menjadi iman, maka tubuh pun akan sembuh. Amin. Jadi begitu alurnya hidup di dalam firman Kristus. Amin. Nah, pada saat roh ini diciptakan baru tadi ya, pada saat ini diciptakan baru tadi, ini harus mendengarkan firman Kristus. Jangan lagi diperdengarkan tentang firman aku. Maksudnya contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kamu harus berbuat baik ya. Oke lah, kamu sudah lahir baru, kamu harus mempertahankan keselamatanmu, kamu harus berbuat baik. Harus segini lagi. Itulah yang tadinya sudah merdeka, kamu belenggu lagi dia. Jangan kamu katakan itu lagi gitu loh. Itulah yang disebut dengan firman apa? Firman yang lain gitu loh. Injil lain gitu loh. Seakan-akan itu Injil lain. Nanti Anda yang menyampaikan itu akan disampaikan oleh Paulus. Terkutuklah Anda. Amin. Jadi saudara-saudara, saya kembalikan lagi yang dulu, yang video kabar baik saya yang kedua. Ketika orang sudah lahir baru seperti ini tadi, proskuneo, menyembah, berserah pada Yesus, jangan lagi ajari yang ini. Ya, jangan lagi ajari ini gitu loh. Jangan lagi ajari ini dengan firman aku. Itu sama aja dengan di dalam Kristus sudah ada kemerdekaan, balik lagi dibelenggu. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, begitulah alur dari hidup, perubahan hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi ini harus mendengarkan akan firman Kristus. Nah, ini akan berubah. Tubuh dengan jiwa yang masih ada yang lama tadi, itu yang akan berubah. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Makanya saya katakan Roh Kudus itu hanya akan meneguhkan firman Kristus gitu loh. Hanya meneguhkan tentang kasih Bapa. Makanya disebut firman Kristus itu, ini disebutlah firman Kristus itu adalah lebih tajam dari pedang bermata dua gitu loh. Jadi saudara-saudara, saya katakan kepada Anda, ada saat di mana
Kita yang sudah lahir baru ini tadi, ada satu sisi yang pertimbangan itu, maksudnya gini ya, ada dua pertimbangan yang ada di dalam tubuh itu sekarang jadinya, di dalam seorang manusia itu tadi, yaitu pertimbangan dari ini, ya, itu yang selalu turut kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus. Nah, ada juga pertimbangan yang di sini. Itu adalah pertimbangan dari yang lama tadi. Nah, firman Kristus di sini. Firman Kristus di sini dikatakan firman Kristus itu lebih tajam daripada pedang bermata kedua. Iya, pada saat kita disuruh Tuhan, kita dikatakan oleh Tuhan, ya, dikatakan oleh Tuhan bahwa kau telah sembuh di sini, tapi ini mengatakan, oh, aku nggak mungkin sembuh. Itu terasa loh, terasa gitu. Makanya disebut pada saat kita itu sama aja dengan menolak dari anugerah itu. Nah, pada saat itu menolak dari anugerah itu tadi gini ya, menolak dari anugerah itu terasa gitu loh, sakit gitu, nggak enak gitu. Nah, sama juga dengan di sini, umpamanya gini, Tuhan suruh kita memberitakan Injil, tapi kita menolak gitu, terasa gitu. Kedua belah sisi itu kalau dia menolak dari keinginan Tuhan itu terasa sakit gitu loh. Itulah yang disebut dengan firman Kristus, pedang lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Kita ambil ayatnya ya, contoh ya. Di mana ayatnya ya? Ibrani 4 ayat 12 ya. Ibrani 4 ayat 12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi ketika umpamanya contohnya seperti ini ya, Tuhan katakan sama kita, oh, kamu harus berbuat A. Contohnya ya di sini itu katakan Tuhan. Kita merasa enak gitu loh, merasa enak gitu, senang gitu kan. Tapi kalau kita berpikiran di sini, kita lebih berpikiran di sini, ini akan ada perasaan tidak enak gitu. Ada perasaan tidak enak. Tapi kadang-kadang kita menolak gitu apa yang diinginkan Tuhan gitu, menolak gitu loh. Jadi itulah firman Kristus gitu loh. Dia bisa membedakan gitu loh, pertimbangan yang mana gitu. Amin. Jadi bisa mengerti kan tentang pedang yang bermata dua? Ya, kalau Anda tidak belajar tentang roh yang dilahirkan baru dan manusia lama, Anda tidak akan mengerti tentang firman Kristus itu. Oke, jadi saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka ada buah roh. Maka ada buah-buah roh. Jadi, saudara-saudara, di slide 5 ini adalah bagaimana kita hidup oleh firman Kristus. Bagaimana kita berubah oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudara, makanya di sini saya katakan di sini. Makanya semua jadi perkataan yang peraturan itu jadi berguna ketika apa? Ketika kita sudah lahir baru gitu loh. Contohnya seperti ini. Kamu harus rajin sekolah. Kamu harus rajin ke gereja. Kan gitu. Nah, ketika kita rajin ke gereja, kalau kita tidak rajin ke gereja, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Kristus? Amin. Jadi pokoknya kita menjalankan peraturan itu bukan lagi dari luar. Ya, bukan lagi dari luar kekuatannya, bukan lagi dari pikiran kita ini kekuatan dan tubuh ini, tidak, tapi dari roh ini tadi. Dari roh itu dengan kuasa Roh Kudus itu yang
menggerakkan ini tadi. Itulah yang membuat tubuh dengan jiwa yang lama tadi bisa berubah. Dengan apa? Dengan pendengaran firman Kristus dan kuasa daripada Roh Kudus ini. Amin. Ya. Jadi sama aja ya saudara-saudara. Slide 3 itu penyelamatan dengan perubahan hidup kita. Di slide 5 itu sama gitu. Sikap kita itu sama. Apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Maka timbullah sikap berserah, sikap menyembah Yesus. Maka lahir barulah di slide 3. Nah, di slide 5, dengan berserah pada Yesus, dengan menyembah Yesus oleh karena pendengaran oleh firman Kristus, maka Roh Kudus itu yang meneguhkan itu tadi, sehingga ini tadi bisa berubah, mengubahkan tubuh ini tadi. Sama juga dengan yang pada saat yang lahir baru tadi, pendengaran oleh firman Kristus di sini, maka Roh Kudus juga akan meneguhkan itu, sehingga roh monster tadi mau berkata, "Ya Yesus, aku berserah padamu, aku perlu Engkau." Makanya lahir baru. Sama benar? Sama saudara? Iya. Makanya di situ mempunyai nilai 0 untuk Anda dan 0 untuk saya dan 10 untuk Yesus. Ya, 10 untuk Yesus. 0 untuk Anda dan saya, 10 untuk Yesus. Amin. Amin. Jadi saya ulangi lagi. Jika Anda ingin selamat, jangan buang keakuan ini tadi, tapi milikilah sikap proskuneo Yesus. Kalau Anda ingin berubah, janganlah ambil sikap seperti aku ini tadi, tapi ambillah sikap proskuneo Yesus. Proskuneo Yesus adalah sikap berserah, sikap menginginkan, seperti anjing yang menjeliti tangan tuannya. Itu sikap menginginkan tuannya. Ya, kita harus mempunyai sikap kita menginginkan Yesus. Maka itulah yang akan merubahkan semuanya. Terima kasih Anda telah menonton slide 5. Ini udah yang terakhir. Saya akan buat lagi video yang lain. Tapi video kabar baik keempat nanti, ya, video kabar baik yang keempat nanti akan berisikan firman Kristus. Maksudnya, Om suka kali ngomong firman Kristus apa? Tapi karena Anda sudah mempunyai, dari video kabar baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini, udah punya pengetahuan step by step bagaimana itu, ya, sampai orang lahir baru, dan bagaimana secara mendalam Anda mengerti tentang roh, tubuh, dan jiwa. Nah, sekarang saya akan di video kabar baik 4, saya akan menceritakan firman Kristus itu tadi. Apa sih firman Kristus itu tadi? Tapi secara garis besar saya sudah ceritakan kepada firman Kristus apa? Kasih Bapa kepada dunia ini. Kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini, Dia menyerahkan anaknya. Ya, jadi untuk melakukan penyelamatan dengan apa? Dengan disalib, mati dan bangkit lagi. Agar apa? Kita bisa mati dan bangkit lagi, diciptakan baru lagi. Itu adalah garis besar daripada firman Kristus. Tapi ada aspek-aspek yang lain, cerita-cerita yang lain. Saya akan ceritakan hanya cerita, ya. Saya nggak ngajari pengajaran. Saya hanya cerita. Maka nanti saya akan cerita lagi tentang firman Kristus itu apa. Saya akan menceritakan firman Kristus itu dari cerita-cerita. Amin. Itu akan kita jumpa lagi di video kabar baik yang keempat. Ini sudah yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama Anda lihat di channel saya, di situ ada video, lihat di situ video. Ada video kabar baik yang pertama, ada video yang kabar baik yang kedua, itu ada yang part 1, part 2, part 3, part 4. Ini video kabar baik yang ketiga, ada slide 1 sampai slide 5.
Nah, kita akan lanjut lagi di video kabar baik yang keempat tentang cerita-cerita tentang firman Kristus. Amin. Amin, saudara-saudara. Terima kasih buat Anda yang telah menonton. Kiranya kuasa Roh Kudus akan meneguhkan apa yang Anda dengar. Terima kasih. Selamat malam.